Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Rahmat. Hari ini kita akan membahas listrik statis, latihan soal listrik statis. Nanti dilanjutkan dengan ada kaitan dengan hukum Kirchhoff juga. Nanti listrik arus searah dalam satu rangkaian. Yang pertama adalah kita bahas masalah listrik statis berkaitan dengan gaya Coulomb. Nomor 1, muatan listrik Q1 sama dengan 10 mikroampere dan Q2 plus juga 20 mikroampere dan Q3 terperiksa seperti gambar di bawah ini. Perhatikan. Ya, di udara dia ya. Agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah titik-titik. Ini UAN tahun 2008. Perhatikan bahwa Q2 itu adalah berada di antara Q1 dan Q3. Jika di sini 0, maka Q1 ini adalah positif, maka nanti Q3 itu jelas positif. Artinya apa? Q3 ini, Q2 ini mendapat gaya tolak dari Q3 dan gaya tolak dari Q1 yang arahnya nanti tentunya berlawanan. Nah, jika Q1 ini negatif, maka Q3 juga negatif. Artinya Q2 ini karena positif, dia akan mendapat gaya tarik menuju ke Q1 dan gaya tarik menuju Q2. Ya. Sekali lagi, jika ada muatan di tengah itu memiliki gaya yang besarnya sama dengan 0, ya, di antaranya itu adalah muatan di antara dua buah muatan, itu adalah di sini ini adalah 0, maka otomatis mudahnya Q3 dan Q1 ini adalah muatannya sejenis. Kalau positif semua, kalau negatif semua. Ya, lanjut. Ya, ini pilihannya. Nah, nanti perhatikan R21 sama dengan A, kemudian R23 ini setengah A. Q1 ini kita ubah menjadi kolom, ya, mikrokolom 10 pangkat min 6 kolom, 20 mikrokolom jadi 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. F20 artinya F21 sama dengan F23. F21 itu F2 akibat muatan 1 dan F23 itu gaya yang berada pada F2 akibat muatan ke-3. Sehingga K2 Q1 per R21 kuadrat sama dengan K3 per R2 kuadrat. Nah, K-nya bisa dicoret, maka tinggal Q1 per R21 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Nah, ini kita pindah ya. Q3-nya ini Q3 sama dengan Q1 ini kita pindah ke sana. Kita geser menjadi R23 per R21 kuadrat sama-sama kuadrat. Sehingga 10 kali 10 pangkat min 6 dari Q1-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,5 A kuadrat per A dikuadratkan. Sehingga 2,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini saya ulang. 0,5 kuadrat kali A ini dikuadratkan, nanti ini akan bisa kita hilangkan ya. Sekali lagi, ini bisa A kuadrat, nanti tinggal A kuadrat dibagi A kuadrat 0, maaf, 1 ya. Sehingga 0,5 kuadrat itu 0,25. 0,25 kali 10 ketemunya 2,5 kali 10 pangkat min 6 kolom ya, atau 2,5 mikrokolom. Saya ulang lagi, ini 0,25 A kuadrat dibagi A kuadrat, maka A-nya bisa dicoret sama dengan 1. 0,25 kalikan 10 ketemunya 2,5 kali 10 ya. Lanjut nomor 2. Dua partikel P dan Q terpisah pada jarak 9 cm seperti gambar. Letak titik yang kuat medannya 0 adalah titik-titik. Nah, kalau ini positif, ini negatif, perhatikan ya. Ini positif, ini negatif. Ini nanti berada di luar ya, di luar dari kedua ini. Di luar dari kedua ini dan lebih dekat ya, lebih dekat ke muatan yang kecil. Itu logikanya.
karena kan faktornya kuadrat. Perhatikan di sini, P positif dan Q negatif, maka titik di antara P Q tidak mungkin ada yang 0. Ya. Titik yang paling tepat adalah daerah yang dekat dengan nilai muatan paling kecil, yaitu sebelah kiri P. Nah ini, tadi saya sampaikan, lebih dekat kepada yang muatan kecil. Nah ini walaupun ini plus ini min, kita kalau bicara yang namanya muatan bukan berarti nanti yang min itu lebih kecil gitu ya. Jadi kita bicara muatan negatif itu tetap dianggap nilainya besar. Nah ini ada X, ini ada 9 cm. Ya ini kita umpamakan X di sini, di titik inilah. Karena apa? Muatan negatif itu arah medannya menuju ke muatan negatif. Kalau positif itu menjauhi. Ya. Ini kita, karena kuat medan pada titik 0 berarti berlaku, ya ini pada titik ini. Titik X ini, sejauh X ini. EP sama dengan ini, artinya muatan oleh benda P, kuat medan oleh muatan P itu sama dengan kuat medan oleh muatan Q. Sehingga KQ per RP kuadrat sama dengan KQ per RQ kuadrat. Nah, K-nya bisa dicoret. Kita lihat, yang satu adalah 1 mikrokolom, yang kedua adalah 4 mikrokolom. Per X kuadrat di sini 9 plus X kuadrat. 9, ini jaraknya dari Q, 9 ditambah X kuadrat. Nah, ini perhatikan, kiri kanan untuk menghilangkan akar, menghilangkan kuadrat adalah dua-duanya di akar, kiri kanan di akar. Akar 1 akar X kuadrat X, akar 4 adalah 2, akar 9 plus X kuadrat adalah 9 plus X. Sehingga kalau kita kalikan silang, perhatikan ini, nah 9 plus X sama dengan 2X, sama dengan, ini kalau kita pindah, menjadi X, 9 sama dengan 2X min X, ya, X sama dengan 9 cm. Jadi titik yang kuat medan listriknya 0 adalah pada jarak 9 cm dari titik P. Ya, 9 cm dari titik P. Kemudian untuk yang ketiga, ini saya lewati saja. Ya, kita masuk ke ini. Kapasitas X, Y, dan Z dirangkaikan seperti gambar ini. Bila saklar S ditutup selama 5 menit, tenaga listrik yang tersimpan pada kapasitor Z adalah di titik ini 1. Ya. T sama dengan 5 menit. Kita cari dulu kapasitor total. Kapasitor X dan Y di paralel, maka nanti adalah C totalnya adalah C dijumlah, kebalikan dengan hambatan. Cx plus Cy sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Kapasitor Z di seri dengan Cp. Ya, kapasitor Z dengan C total didapatkan kapasitor total adalah 1/C total sama dengan 1/C plus 1/C Z. 3/12 plus 1/6. C total, ya ini kalau kita jumlah, nanti kan ketemunya ini sama-sama per 12, ini jadi 3/12. Kalau kita jadikan balik, ya ini kali silang 12, 3CT sama dengan 12 kalau nanti kita silang, sehingga C totalnya adalah 12/3 sehingga sama dengan 4 farad. Nah, muatan total yang melalui rangkaian adalah Q total sama dengan C total kali V kali bidang potensial, sehingga sama dengan 4 kali 24 sama dengan 96 kolom. Karena seri berlaku, Q total sama dengan Qp sama dengan Qz, sehingga besar tenaga yang tersimpan dalam kapasitor C adalah W sama dengan setengah Q kuadrat per Tz, setengah kali 96 kuadrat per 6, sehingga ketemunya adalah 768 Joule. Ya, Q kuadrat per C, ya, setengah Q kuadrat per C. Ini perlu saya sampaikan, saya ulang lagi, karena seri berlaku Q total sama dengan Qp plus Qz. Ya, ini Qp plus Qz tadi ya. Q paralel dan Qz-nya, ini paralel dengan Qz-nya. Ini mudahnya seperti ini. Ini kan kalau kita bicara arus, itu kan sama dengan Q per T, muatan per waktu. Kalau dalam rangkaian seri, yang sama adalah arusnya, sementara Q ini adalah mudahnya adalah
Nanti untuk mencari arus adalah sama dengan I sama dengan G per T. Karena T-nya sama, maka otomatis nanti G-nya sama ketika arusnya ini. Ya. Sekali lagi mudahnya kalau pada rangkaian seri adalah jumlah muatan itu sama, persis dengan arus. Pada rangkaian seri, arus yang masuk itu sama. Ya. Nah, kemudian saya lewat untuk yang ini, kita lanjut ke yang arus, ya, rangkaian listrik. Nah, ampere meter dan voltmeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian seperti gambar. Di sini, ini adalah voltmeter, di sini ampere meter. Ini hambatan R1, ini R2 10 ohm, R3 10 ohm. Ini di paralel. Ya. Besar tegangan sumber V adalah titik-titik ini, 2009. Penyelesaian. Kuat arus yang terbaca, I sama dengan skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum kali skala yang ditolokkan. Nah, ini perhatikan. Ini skala yang dituju adalah 6. Skala maksimumnya ini adalah 10 ini. Skala maksimumnya 10. 6 per 10. Terus kemudian ini yang dicolokkan ini adalah 0 dan satunya 1 ampere. 6 per 10 kali 1 ampere ketemunya 0,6. Tegangan pada R1 yang terbaca. Perhatikan ini yang terbaca. Tegangan pada R1 yang terbaca. V1 sama skala yang dituju jarum per skala maksimum kali skala yang dicolok. Skala yang dituju ini adalah 3. Maaf, 1,5. Skala maksimumnya 5. Berarti ini 1,5 per 5 kali batas maksimumnya adalah 10. Sehingga 1,5 per 5 kali 10 ketemunya 3 volt. Besar hambatan R1. Ya, besar hambatan R1 berarti adalah V1 per I. Berarti I-nya ini sama dengan 3 per 0,6. 5 ohm. Ya, berarti ini perhatikan. Ya. V per I. Tegangannya adalah 3 dibagi dengan arusnya adalah 6. 0,6 maaf. Ketemu 3 per 0,6 ketemu 5 ohm. R total pada rangkaian kalau kita paralel, R2 paralel R3. Tadi sudah ketemunya 5 ohm. Kemudian R total ini setelah ini paralel kita seri dengan R1. 5 plus 5 10 ohm. R1-nya ketemu 5 ohm. Sehingga tegangan total V adalah didapatkan V sama dengan I kali R total. I-nya adalah 0,6 kali 10 sama dengan 6 volt. Ya, 6 volt. Kemudian nomor 9. Nah, ini. Bila saklar ditutup, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm adalah titik-titik. Saklar ditutup. Ini kita pakai yang namanya loop, prinsip loop. Ya, prinsip loop. Ini 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Ini 4 volt, ini 2 volt. Ini 2 volt. Ini loopnya 1, loop 2. Berlaku hukum Kirchhoff. I1 plus I2 sama dengan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya. Jadi kalau masuknya itu katakanlah 1 dan 2, maka keluarnya menjadi 3. Ya, ini loop 1 sebelah kiri. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ini GGL plus I kali R1 plus I3. Ini I1 kali R1 plus I3 kali 4. Ini R3-nya 4. Sama dengan 0. Sehingga I1 plus I2. I1 plus I3 sama dengan 1. Ini kan dibagi semua dibagi 4 ya. Ini persamaan 2. Persamaan 1 sudah ini. I3 sama dengan I1 plus I2. Kemudian simpal 2 atau loop kedua, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. E2 plus I2 ini I2 kali R2 plus I3 kali R3 sama dengan 0. 2 ini plus I2 kali 2
plus I3 kali 4 sama dengan 0. Sehingga ini ya 2 ya, plus 4 dibagi 2 semua, sehingga ketemu I2 plus 2 I3 sama dengan 1. Ini min ya, ini juga min. Nah, ini persamaan ketiga. Kita substitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2. I1 plus I2 sama dengan I3. Sehingga I1 sama dengan I3 min I2. I1 plus I3 sama dengan 1. Ya, I1 plus I3 sama dengan 1. I1 boleh, nah ini kita ambil ini persamaan 2. Sehingga I3 min I2 plus I3 sama dengan 1. Kita lihat di sini I3 sama dengan I1 plus I2 ya. Kemudian I3 min I2 plus I3 min I2 plus I3 sama dengan 1. Karena I1 tadi sama dengan I3 min I2. Sehingga di sini perhatikan I2 plus min I2 plus 2 I3 sama dengan 1. Nah, kita eliminasikan, ini persamaan 4 ya. 2 plus 2 I3 sama dengan. Kita eliminasikan persamaan 3 dengan 4. I2 plus 2 I3 sama dengan 1. Ini I2 plus 2 I3 sama dengan 1. I2 plus 2 I3 sama dengan 1. Sehingga ini kita jumlah 0. Sehingga 4 I3 sama dengan 2, maka I3 sama dengan 0,5 ampere. Ini kita jumlahkan, ini karena positif, ini negatif, 0. Ini 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2. Demikian sedikit pembahasan latihan soal untuk kelas 12 ya. Nanti silahkan dikerjakan latihannya online ya. Nanti kita akan sampaikan di link di bawahnya latihan soal online untuk PTS ya, PTS atau PHB sekarang istilahnya untuk kelas 12 semester 1. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.